Proses masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam. Dan oleh pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina, dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama. Perkembangan Islam di Malaysia menurut Ajumandi Ajra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali, atau kini disebut Bangladesh. Mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Pola yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua biasa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik sosial, dan keagamaan. Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan, ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Bersamaan dengan itu, juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaysia yang kini kita kenal Universitas Kebangsaan Malaysia. Selanjutnya, bukti-bukti historis atau sejarah. Yang pertama, ditemukannya mata uang dinar emas di wilayah Kelantan pada tahun 1914. Pada mata uang ini tertulis Al-Julus Kelatan. Bagian sisi lain dari mata uang ini tertulis Al-Mutawakil, yang berarti gelar pemerintahan di wilayah Kelantan. Dan bukti lainnya yaitu ditunjukkan adanya batu nisan tua yang bertuliskan aksara Arab. Batu nisan ini ditemukan di wilayah Kedah pada tahun 1963 di kawasan makam Syekh Abdul Qadir bin Syekh Hussein Shah Alam. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berpengaruh besar terhadap Islam di Malaysia, yaitu Sidi Abdul Aziz. Beliau berasal dari Jeddah. Beliau adalah salah satu ulama yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka, Sultan Permaisura. Beliau merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Islam Malaka. Yang kedua yaitu Sultan Alauddin Shah I, yang banyak membangun Malaysia sehingga keislaman dan kotanya berkembang pesat. Sebagai pengganti Muhammad Shah, kemudian pesat pemerintahannya dari Kampar ke Johor, Semenanjung Malaka. Sultan Alauddin Shah I dikenal sebagai Sultan Johor yang pertama. Selanjutnya yaitu
Muhammad Idris bin Abdul Rauf. Jadi beliau adalah seorang ulama yang terkenal di abad ke-20-an. Beliau merupakan guru agama di sebuah sekolah di Perak. Beliau juga aktif di kegiatan penulisan majalah Persatuan Pelajar Melayu pada saat beliau berkuliah atau bersekolah di Universitas Al-Azhar. Dan yang terakhir yaitu Profesor Tantri Ahmad Muhammad Ibrahim, atau biasa dikenal dengan sebutan Datu Ahmad Ibrahim. Beliau dijuluki sebagai Bapak Undang-Undang Malaysia. Julukan tersebut diberikan karena beliau mengambil peran dalam pembaruan dan peningkatan mahkamah syariah di Malaysia. Peran Islam sebagai agama dan budaya di Malaysia menjadi erat satu sama lain. Hal ini dilatar belakangi dengan dijadikannya Islam sebagai agama resmi negara. Dijadikannya Islam sebagai agama resmi negara juga dilatar belakangi dengan sejarah kolonialisme yang terjadi di Malaysia, di mana Inggris menerapkan kebijakan yang tidak terlalu ketat berkaitan dengan peranan Islam di tengah kehidupan masyarakat Malaysia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.